Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Handayani dari kelas Selosia. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu mini proposal laporan tugas akhir. Yang pertama yaitu latar belakang. Angka kematian ibu merupakan salah satu indikator keberhasilan upaya kesehatan ibu. Resiko yang dihadapi ibu selama kehamilan sampai dengan pasca persalinan dapat dilihat dari jumlah angka kematian ibu yang ada menurut Dinkes Jawa Tengah tahun 2018. Sebanyak 810 wanita setiap hari meninggal dunia dengan penyebab yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan. Sepanjang tahun 2017, sekitar 295.000 wanita dari seluruh dunia meninggal diakibatkan oleh kehamilan dan persalinan, menurut WHO tahun 2018. Kematian ibu biasanya terjadi karena kurangnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama pelayanan kegawat daruratan yang dilatar belakangi oleh terlambat mengenal tanda bahaya dan pengambilan keputusan. Upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi dapat dimulai dengan tercapainya cakupan K1 sampai dengan K4. Selain cakupan K1 sampai dengan K4, upaya lain yang dapat dilakukan untuk menekan kematian ibu dan bayi adalah memastikan setiap persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan bantuan dokter spesialis kebidanan dan kandungan, dokter umum maupun bidan. Tujuan yaitu meliputi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu penulis mampu mengaplikasikan teori dan praktek ke dalam pengalaman nyata, yaitu melaksanakan asuhan kebidanan dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan dengan memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil sampai dengan pelayanan KB, serta bayi baru lahir yang komprehensif dan berkelanjutan. Tujuan khususnya yaitu penulis mampu memberikan asuhan kebidanan dari pengkajian sampai evaluasi, dengan pendekatan manajemen meliputi memberikan asuhan ibu hamil secara komprehensif dan berkelanjutan, ibu bersalin, ibu nifas dan KB, serta bayi baru lahir. Ruang lingkup terdiri dari 3, yaitu sasaran, tempat, dan waktu. Untuk sasarannya ibu hamil trimester 3, ibu bersalin, nifas, KB, dan BBL. Tempatnya yaitu lokasi pengambilan kasus di wilayah kerja klinik bersalin. Untuk waktunya yaitu waktu dimulainya pengambilan kasus dari hamil trimester 3, bersalin dilanjutkan masa nifas, perencanaan KB, dan bayi baru lahir. Untuk ada manfaat, metode pengambilan data, dan sistematika penulisan. Manfaatnya yaitu penulis dapat mengaplikasikan teori dan praktek pada kasus nyata dalam memberikan asuhan yang komprehensif dan berkelanjutan. Metode pengambilan datanya yaitu cara-cara yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan studi kasus ibu hamil, bersalin, nifas, KB, dan bayi baru lahir. Untuk sistematika penulisannya yaitu ada bab 1, bab 2, bab 3. Bab 2 yaitu tinjauan teori asuhan kebidanan kehamilan trimester 3, meliputi data subjektif, objektif, analisis, penata laksanaan. Data subjektif meliputi identitas pasien, alasan datang, keluhan utama, riwayat kesehatan, dan riwayat obstetri. Untuk data objektifnya yaitu meliputi tanda-tanda vital, berat badan, dan IMT. Untuk analisisnya, analisis dibagi menjadi 3, diagnosa kebidanan, masalah, diagnosa potensial. Diagnosa kebidanannya contohnya Nyonya X usia antara 20-35 tahun, G4, P3A0, umur kehamilan ditulis dalam minggu, janin hidup, tunggal, intrauterin, puka atau puki, presentasi kepala, fisiologis. Masalah yang biasa dihadapi di semester 3 yaitu nyeri punggung bagian bawah, konstipasi, kecemasan menghadapi persalinan, dan ketidaktahuan tentang persiapan persalinan. Untuk diagnosa potensial yaitu diagnosis yang kemungkinan terjadi. Penata laksanaannya yaitu memberikan konseling ibu dan janinnya, memberikan konseling masalah jika ada dan bagaimana cara mengatasinya. Selain itu konseling dan penkes lainnya yang sesuai, contohnya penkes nutrisi, body mekanik, tanda bahaya, senam hamil, dan lain sebagainya, menurut Widatiningsih tahun 2017. Setelah itu, bab 3 metode penelitian. Metode penelitian yaitu ada rancangan penelitian, subjek penelitian, metode pengambilan data dan analisis, serta masalah etika.
Rancangan penelitian yaitu menggunakan metode studi kasus yang dilakukan dengan cara meneliti suatu permasalahan melalui suatu kasus yang terdiri dari unit tunggal. Menurut Profesor Dr. Soekidjono Atmojo tahun 2018, untuk subjek penelitiannya yaitu subjek yang akan diteliti oleh peneliti atau unit analisis, yaitu subjek yang menjadi sasaran dan pusat perhatian peneliti. Menurut Ari Kunto tahun 2013. Selanjutnya ada metode pengambilan data dan analisis data, yaitu sumber data. Sumber data dibagi menjadi dua, sumber data primer dan sumber data sekunder. Kalau sumber data primer itu meliputi wawancara, pemeriksaan fisik, obstetri, dan penunjang. Untuk data sekunder itu meliputi menggunakan data-data yang tertulis pada dalam buku AIA yang dimiliki oleh ibu. Setelah itu ada prosedur pengolahan data. Pengolahan data adalah tindakan mengolah data mentah yang didapat dari hasil pengumpulan data sehingga data tersebut dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Menurut Profesor Dr. Soekidjono Atmojo tahun 2018. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yaitu mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang telah diolah untuk menghasilkan keluaran yang akhir memiliki makna atau akhir dari hasil penelitian tersebut. Menurut Profesor Dr. Soekidjono Atmojo tahun 2018. Setelah itu masalah etika. Masalah etika dibagi menjadi 3, informed consent, anonymity atau tanpa nama, dan confidentiality. Informed consent yaitu lembar persetujuan, anonymity atau tanpa nama yaitu nama yang perlu diterapkan untuk merahasiakan informasi yang diberikan oleh responden. Informasi yang diberikan responden merupakan miliknya sendiri. Setelah itu ada confidentiality, adalah setiap individu memiliki hak dasar termasuk privasi dan kebebasan dalam memberikan informasi. Menurut Profesor Dr. Soekidjono Atmojo tahun 2018. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.